Grace Life, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pembacaan katekismus kita di minggu yang ke-40. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu mari kita sama-sama membacakan jawabannya. Dan kemudian saya akan sekali lagi membacakan pertanyaannya, kemudian kids, mari kita baca sama-sama jawabannya ya. Katekismus minggu ke yang ke-40, pertanyaannya, siapa yang dapat datang ke meja perjamuan Tuhan? Dosa, tetapi juga percaya bahwa dosa-dosanya sudah diampuni dan setiap kelemahan mereka dilingkupi oleh penderitaan dan kematian Kristus, dan mereka juga adalah orang-orang yang selalu teguh di dalam iman dan menginginkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun bagi mereka yang tidak bertobat, yang tersedia bagi mereka adalah cawan penghakiman Allah. Kids, sekali lagi ya, siapa yang dapat datang ke meja perjamuan Tuhan? Mereka yang hatinya bertobat dan percaya kepada pengorbanan Kristus bagi mereka. Melalui katekismus yang tadi kita baca, kita mengetahui bahwa tidak semua orang dapat ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus. Mengapa demikian? Karena sakramen adalah hal yang serius. Dan lebih lagi, berminggu-minggu kemarin kita sudah belajar bahwa roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dalam arti lain, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus dengan ikut dalam perjamuan kudus. Dengan begitu, kita perlu memerhatikan apa yang 1 Korintus 10 ayat 21 telah katakan dengan tegas bagi kita. Firman Tuhan berkata begini, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jika kita mengambil perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan Tuhan, maka kita perlu memastikan bahwa hidup dan pengakuan kita sepadan dengan perjamuan yang kita ikuti. Kemudian 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 29 juga mengatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Melalui ayat tersebut kita dapat memahami juga bahwa kita perlu menguji diri sebelum kita makan dan minum dalam perjamuan kudus. Pertanyaannya adalah, apa yang kita uji? Pertama, tentu mari kita memeriksa hati kita. Sungguhkah kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa? Karena sangat tidak lucu bila kita mengambil lambang kudus yang menandakan kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi sesungguhnya kita tidak percaya kepada Dia. Bahkan bukan hanya tidak lucu, hal ini bisa berarti kita menantang Tuhan atau mengolok-olok sakramen yang Tuhan tetapkan bagi kita. Bahkan ayat 29 mengingatkan kita dengan tegas tadi, bahwa kekudusan Tuhan itu serius. Dan bila kita bermain-main dengan perjamuan kudus Tuhan, hal tersebut akan mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Oleh karena itu, gereja sebagai kumpulan orang-orang yang menerima perjanjian dari Tuhan itu, atau Grace Life juga bisa kita katakan ya, gereja berperan dalam menjaga kekudusan sakramen perjamuan kudus, dan gereja mengambil peran menjadi akuntabilitas bagi setiap kita jemaat Tuhan. Dengan cara begini Bapak Ibu Saudara, mensyaratkan baptis ataupun sidi dewasa sebelum menerima perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya masing-masing kita punya waktu untuk betul-betul dengan sungguh percaya kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kita kepada salib Kristus. Jadi kids, youth, hari ini nanti perjamuan kudus, kids tidak ambil anggur dan roti ya, tapi kids, youth boleh berdoa, minta hati percaya sama Tuhan, minta hati untuk terus hidup buat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, dengan ada syarat yang demikian pun ada kalanya kita tidak dapat menilai kedalaman hati seseorang, bukan? Oleh karena itu, kita perlu terus menguji diri. Apakah kita sungguh percaya pada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari dosa? Yang kedua, kita menguji apakah hidup kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita memeriksa apakah kita makin mengasihi Tuhan, makin mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, hidup dalam keseharian dan kesadaran dekat dengan Dia, hidup dalam pengejaran kekudusan karena Dia. Tragis sekali bila kita ikut perjamuan kudus tetapi tidak hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sehingga sakramen perjamuan kudus kita hanya menjadi kemunafikan rohani semata. Dan setelah memahami dua hal tersebut, firman Tuhan tadi juga telah mengingatkan kepada kita bahwa bagi kita yang bermain-main dengan perjamuan kudus, Tuhan katakan ada penghakiman dan penghukuman bagi kita. Tetapi maksudnya supaya kita bertobat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menguji diri kita seperti yang firman Tuhan katakan, apalagi kalau ada penghukuman, kita cenderung untuk menuntut kehidupan yang sempurna sebelum mengikuti perjamuan kudus. Hal ini perlu kita perhatikan karena tuntutan kesempurnaan itu juga merupakan ekstrim yang lain, di mana bila kita mampu kudus tanpa Tuhan dengan usaha kita sendiri, ya kita jadi tidak butuh perjamuan kudus, bukan? Sebaliknya, perjamuan kudus itu ditujukan bagi kita yang datang dengan hati yang penuh pertobatan. Kita sadar betul kita berdosa, tetapi kita telah percaya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Dan Ia adalah pribadi yang menghapuskan dosa-dosa kita. Di dalam proses pengudusan kita pasti ada jatuh bangun. Dan kita ikut perjamuan kudus membawa hati yang hancur karena melihat hidup yang masih diganggu oleh dosa. Tetapi pada saat yang sama, kita kembali kepada harapan kita dalam Tuhan Yesus. Dan kita rindu untuk hidup menyenangkan Tuhan saja. Grace Life bertepatan dengan Katekismus minggu ini, nanti ada kesempatan bagi kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari uji diri kita masing-masing, bawalah pertobatan itu, dan terimalah perjamuan kudus dengan damai sejahtera. Amin.